Siang, perkenalkan nama saya Sandro Rivaldius dengan NIM 20482011083, Prode S1 Farmasi. Di sini saya ingin menjelaskan formulasi dan teknologi sediaan farmasi semi solida gel. Definisi gel. Gel merupakan sistem semi padat dan penampakan yang jernih dan tembus cahaya. Gel mempunyai kekakuan yang disebabkan oleh jaringan yang saling menganyam, yaitu fase terdispersi yang berikatan dengan medium pendispersi. Gel adalah sistem semi padat, di mana fase cairnya dibentuk dalam suatu matriks polimer 3 dimensi. Dalam kurung, terdiri dari gom alam dan gom sintetis, yang tingkat ikatan silang fisinya atau kadang-kadang kimia tinggi. Polimer-polimer yang biasa digunakan untuk membuat gel-gel farmaseutik meliputi gom alam, teragakan, pektin, karagen, agar, asam alginat, serta bahan-bahan sintetis dan semi-sintetis seperti metil selulosa, hidroksietil selulosa, dan karbosimetil selulosa, dan karbopol. Jenis-jenis gel. Berdasarkan jenis fase terdispersi. Gel fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar merata dalam suatu cairan sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul yang makro, terdispersi, dan cairan. Gel sistem satu fase, 1. Makromolekul organik. 2. Tersebar homogen. 3. Tidak terlihat ada batas antara fase air dan giling agen. Gel sistem dua fase terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel gel yang terpisah. Gel sistem dua fase, 1. Terdiri dari partikel-partikel kecil yang terpisah, misal gel aluminium hidroksida. 2. Ukuran partikel terdispersi cukup besar dalam kurung bentonit magma, contoh bentonit magma, gel aluminium hidroksida. Berdasarkan sifat koloid, gel anorganik. Gel yang terdiri dari sistem dua fase, contohnya adalah gel aluminium hidroksida dan bentonit magma. Gel organik 1 yang terdiri dari satu fase, contohnya adalah karbopol dan teragakan. C. Berdasarkan sifat pelarut. 1. Hidrogel pelarut atau pelarut air. Hidrogel terbentuk dari molekul polimer hidrofilik yang berikatan melalui ikatan kimia. Hidrogel mempunyai tegangan permukaan yang rendah dibanding biologi dan jaringan sehingga minimalkan kekuatan absorpsi pin gradasi sel. Hidrogel bersifat lembut atau lunak dan elastis sehingga meminimalkan iritasi. 2. Organogel. Organogel dalam kurung pelarut bukan air atau pelarut organik, contohnya plastibase dalam kurung suatu polietilen dengan BM rendah yang terlarut dalam minyak mineral dan didinginkan secara sukulen dan dispersi logam stearat dalam minyak. 3. Sterogel. Sterogel dihasilkan oleh evaporasi pelarut, sehingga yang tersisa hanya kerangka gel. Kondisi ini dapat dikembalikan dengan keadaan semula dengan penambahan agen yang mengembangkan matriks gel. Contoh, gelatin kering, teragakan ribos dan acetiates, dan selulosa kering dan polisteren. Komposisi pembuatan gel. 1. Giling agen. 2. Humektan atau pelembab kemampuan menarik air. 3. Gliserol bersifat higroskopis. 4. Propilengikol merupakan bahan yang berfungsi sebagai humektan sebagai pelarut. 5. Bahan aktif. Dan 6. Chatting agen. Masuk cara pembuatan gel. Yang pertama, mengembangkan polimer dalam pelarut yang sesuai dalam kurung sebagai basis gel. Kedua, larutkan obat dalam pelarut yang sesuai. 3. Melarutkan pengawet. Dan yang keempat, mencampurkan obat dan pengawet dalam basis gel. Evaluasi gel. Pengujian stabilitas gel, pelaksanaan uji stabilitas fisik pada sediaan gel sebagai obat sariawan yang dilakukan yaitu organoleptis. Pemeriksaan organoleptis meliputi pengamatan kejernihan, warna, dan bau. Gel yang stabil harus menunjukkan karakter yang sama, berupa kejernihan, warna, dan bau yang sama setelah penyimpanan dipercepat. 2. Homogenitas sediaan gel yang dihasilkan diloloskan pada sekeping kaca. Kemudian diamati apakah terdapat bagian-bagian yang tidak tercampurkan dengan baik. Gel yang harus stabil harus menunjukkan susunan yang homogen, baik sebelum maupun setelah penyimpanan dipercepat. 3. Uji daya sebar gel. Dibebani anak timbangan di atasnya, dengan beban tertentu di atas kertas berpetak ukuran 1 mm. Kemudian dihitung luas penyebaran gel. 4. Sineresis uji. Sineresis dilakukan dengan mengamati apakah terbentuk lapisan cairan di permukaan gel setelah penyimpanan dipercepat. Gel yang stabil tidak boleh menunjukkan sineresis. pH. Pengukuran pH dilakukan dengan
dilakukan terhadap sediaan gel yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat, yaitu pada suhu 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, masing-masing selama 12 jam sebanyak 10 siklus. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH meter. Tabel 1, contoh formula rancangan formula gel ekstrak kulit buah rambutan. Cara pembuatan formula. 1. Sediaan gel dengan basis karbopol dikerjakan dengan cara karbopol dikembangkan dalam air suling di gelas piala. Diamkan hingga mengembang selama 1 kali 24 jam. Kemudian ditambahkan teh lalu hubungkan. Yang ketiga, selanjutnya ditambahkan metil paraben yang sebelumnya telah dilarutkan dengan air suling panas suhu 90 derajat Celcius. Aduk hingga homogen. Yang keempat, ekstrak dicampur dengan gliserin, dicampur ke dalam basis, lalu dihomogenkan. Yang kelima, ditambahkan sisa air ke dalam basis dan dihomogenkan kembali. Evaluasi formula. 1. Hasil pengamatan organoleptis formula gel. Kedua, hasil pengamatan sineresis dan homogenitas sediaan gel. Tiga, hasil pengamatan pH sediaan gel. Dan yang keempat, hasil pengamatan daya sebar sediaan gel. Sekian dari presentasi saya di siang hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata atau tidak sempurnanya presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Alexander Patojarius, selamat siang, terima kasih.